Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Di video ini kita kembali lagi akan membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, dan sekarang pembahasannya adalah huruf-huruf yang mirip seperti laisa. Kalau di sini judulnya itu ahrufu laisa, huruf-hurufnya laisa. Huruf-hurufnya laisa ya lam, ya, sin. Tapi bukan itu. Tapi huruf-huruf yang punya amal seperti laisa, yaitu ya tarfa'u isma wa tansibul khobar. Nah, kita akan membahas huruf yang pertama, yaitu ma. Ma yang memiliki makna laisa. Jadi penjelasannya bagaimana? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahrufu laisa. Ini merupakan huruf-huruf yang punya amal seperti laisa. Penjelasan di bawahnya, awil ahrufu al-musyabbahatu bilaisa fil amali, atau bisa juga disebut sebagai huruf-huruf yang serupa dengan laisa dalam amalnya, dari sisi amal ya. Ahrufu laisa hiya ahrufu nafyin ta'malu amalaha wa tu'addi maknaha wa hiya arba'atun ma, wala, walata, wa in. Huruf-hurufnya laisa merupakan huruf-huruf nafi yang bisa beramal seperti amalnya laisa. Dan huruf-huruf tadi itu melaksanakan maknanya laisa, yaitu memiliki makna tidak kalau menurut kita ya sebagai orang Indonesia. Yang mana huruf-huruf laisa ini ada 4, yaitu ma, la, lata, serta in. Nah, pembahasan utama di video ini adalah yang pertama, ma al-musyabbahatu bilaisa. Ma yang diserupakan dengan laisa. Ta'malu ma amala laisa bi arba'ati syurutin. Ma itu bisa beramal seperti amalnya laisa dengan 4 syarat. Yang pertama, alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Fa in taqaddama batala amaluha. Taqolihim ma musiun man a'taba. Untuk syarat yang pertama, khabarnya ma itu tidak boleh mendahului isimnya ma. Jikalau khobarnya ma itu mendahului isimnya ma, maka amalnya menjadi batal. Amalnya ma tadi ya. Contohnya seperti ucapannya orang Arab, ma musiun man a'taba. Jadi kalau diartikan, orang yang mau memberikan peringatan itu bukanlah orang yang berbuat jelek gitu. Di sini bisa kalian lihat setelah ma itu adalah lafadz musiun, yang mana ini semestinya bisa menjadi khobarnya ma. Kalau misalkan susunannya itu dirubah menjadi ma man a'taba musian. Tapi di sini lafadz musi itu malah ditaruh di awal mendahului man a'taba, sehingga amalnya ma yang semestinya bisa tarfa'ul isma wa tansibul khobar menjadi batal gitu. Yang kedua, alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha fa in taqaddama batala amaluha. Di sini kalau di kitab saya itu ilmuha ya. Ini salah cetak. Yang benar itu batala amaluha. Nahwu ma amrongohi ana asin. Syarat yang kedua, makmul dari khobarnya ma itu tidak boleh mendahului isimnya ma. Jikalau makmul dari khobarnya ma itu mendahului isimnya ma, maka amalnya ma menjadi batal. Contohnya di sini adalah redaksi ma amrongohi ana asin. Jadi kalau diartikan, saya ini tidak melaksanakan maksiat pada perintahnya Allah. Jadi di sini yang menjadi makmulnya khobarnya ma yaitu adalah redaksi amrullah. Karena di sini untuk khobarnya ma redaksi asin, yang mana asin itu kan artinya orang yang bermaksiat. Maksudnya orang yang bermaksiat itu butuh kepada objek. Maksiat kepada apa gitu. Jadi maksiat kepada apa itu butuh kepada objek. Nah, objek inilah yang menjadi makmul dari asin. Nah, berhubung asin tadi adalah khobar, maka amrullah menjadi makmulnya khobar. Nah, di sini amalnya itu batal ya. Semestinya kalau amalnya itu benar alias tidak batal, maka susunannya menjadi ma ana asiyan amrollahi. Itu susunan yang benar, yang mana amalnya tidak batal ya. Tapi di sini kan yang dicontohkan itu amal yang batal seperti itu. Kemudian selanjutnya,
illa ayyakuna ma'mulul khabari dorfan aw majruran biharfi jarrin fayajuzu nahwu ma indi anta muqiman wa ma bika ana muntasiron. Itu bisa dibaca muntasiron, bisa dibaca muntasoron. Ini bisa dua wajah gitu ya. Kecuali jika makmurnya khobar itu berupa dhorof atau jar majrur ya, maka dalam kondisi seperti itu boleh saja, alias amalnya ma itu tetap berlaku alias tidak batal. Contohnya di sini adalah ma indi anta muqiman untuk contoh yang pertama ya. Kalau diartikan bagi saya engkau itu bukanlah orang yang bertempat tinggal. Kemudian contoh yang kedua, ma bika ana muntasiron. Kalau diartikan gara-gara dirimu saya tidak mendapatkan pertolongan. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, lafadz indi itu merupakan dhorof ya, dan dia mendahului isimnya ma yaitu lafadz anta. Maka ini boleh. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu jar majrur lafadz bika. Dia mendahului isimnya ma yaitu ana gitu. Dan di sini amalnya tetap berlaku. Yang lafadz muqiman di contoh pertama itu posisinya sebagai khobarnya ma. Di contoh yang kedua lafadz muntasiron atau muntasaron itu menjadi khobarnya ma. Tetap berlaku amalnya. Amma taqdimu ma'mudil khabari 'alal khabari nafsihi dunal ismi bihaitsu yatawassatu bainahuma fala yubtilu amalaha. Wa in kana ghayra darfin aw jarin wa majrurin nahwu ma ana amroka asian. Nah, kemudian ini yang menarik. Jikalau makmurnya khobar itu didahulukan khobar, maksudnya makmurnya khobar itu ditaruh mendahului khobarnya ma tadi tanpa ditaruh mendahului isimnya ma tadi. Jadi terletak di tengah-tengah antara isimnya ma serta khobarnya ma. Nah, itu bagaimana? Maka itu tidak membatalkan amalnya ma tadi. Meskipun makmurnya tadi bukan berupa dhorof atau jar majrur. Di sini contohnya ma ana amroka asian. Saya itu bukanlah orang yang durhaka atau yang bermaksiat kepada perintahmu. Di sini yang menjadi makmur dari khobar adalah redaksi amroka ya. Dan dia ditaruh di tengah-tengah antara isimnya ma serta khobarnya ma. Isimnya ma adalah ana, khobarnya ma adalah asian. Nah, ini tidak membatalkan amalnya ma ya, meskipun lafadz amroka ini bukan berupa dhorof atau jar majrur seperti itu. Syarat yang ketiga, alla tuzada ba'daha in. Fa in zidat ba'daha batola amaluha. Nah, lagi-lagi di sini di kitab saya salah cetak ilmuha ya, lagi-lagi, tapi yang benar itu amaluha. Kaqali syairi minan basiti bani gudanata ma in angtumu dahabun wala sorifun walakin angtumul khozafu. Untuk syarat yang ketiga adalah setelah ma itu tidak boleh ditambahi in ya, in zaidah. Jikalau in itu ditambahkan setelah ma, maka amalnya ma menjadi batal. Contohnya di sini seperti ucapannya penyair yang mana syair ini adalah bahar basit yang artinya saya masih bingung. Jadi misalkan kalau artinya saya sudah tahu, insya Allah ya, insya Allah saya nggak berani janji. Insya Allah akan saya taruh di kolom deskripsi. Tapi biasanya saya banyak lupanya ya. Tolong ingatkan saya gitu. Kemudian untuk syarat yang keempat, Allah yang taqido nafyuha bi illa fa ini taqado biha batola amaluha. Nah, lagi-lagi salah cetak di kitab saya ya. Yang benar amaluha. Kaqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma amruna illa wahidah. Surat Al-Qamar ayat 50. Wa qaulihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma Muhammadun illa rasul. Surat Ali Imran ayat 144. Wa dzalika li'annaha la ta'madu fi musbatin. Kemudian untuk syarat yang keempat yaitu nafi dari ma tadi itu tidak terkonter atau tidak dilawan oleh illa. Jikalau nafi dari ma itu terkonter oleh illa, maka amalnya ma tadi menjadi batal. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, wa ma amruna illa wahidah. Surat Al-Qamar ayat 50. Ini kalau arti apa adanya yaitu
tidaklah ada perintah kami, maksudnya kami adalah Allah, kecuali hanya satu. Jadi di sini ma itu artinya tidak, illa artinya kecuali. Sehingga kalau ditulis apa adanya, ya tidaklah perintah kami kecuali hanya satu. Sehingga kalau kata tidak serta kata kecuali ini dihilangkan semua, itu bisa menjadi perintah kami hanyalah satu. Nah, jadi di sini ma-nya itu tercounter oleh illa, sehingga amalnya menjadi batal. Kemudian untuk contoh yang kedua, wa ma Muhammadun illa rasul, kalau diartikan tidaklah Nabi Muhammad kecuali hanya seorang utusan. Lagi-lagi kalau ma serta ilahnya ini dihilangkan, itu menjadi bisa. Kalau diartikan Nabi Muhammad itu hanyalah seorang utusan, gitu. Dan di sini ma-nya itu tercounter oleh ilah, gitu. Nah, di sini penyebabnya wadzalika li'annaha la ta'malu fi musbatin. Dikarenakan sesungguhnya ma itu tidak bisa memiliki amal pada kalam musbat. Nah, mengenai kalam musbat ini penjelasannya itu ada di bab istisna, gitu ya, dan tidak akan saya bahas di sini. Fa in fuqida syartun minasyuruti batala amaluha wa kana ma ba'daha mubtada'an wa khabaran kama ra'aita. Nah, tadi kita sudah membahas 4 syarat di mana ma itu bisa beramal seperti amalnya laisa, ya. Jadi harus memenuhi keempat-empatnya. Jikalau ada satu syarat yang dihilangkan dari 4 syarat tadi, maka amalnya tetap batal. Nggak boleh hanya memenuhi satu syarat, tapi keempat-empatnya harus terpenuhi semua. Sehingga kalau misalkan ada satu syarat yang dihilangkan, amalnya menjadi batal. Kemudian lafadz yang terletak setelah ma tadi posisinya sebagai mubtada dan khobar, kama ra'aita, sebagaimana yang engkau lihat. Wa yajuzu ayyakuna ismuha ma'rifatan kama taqaddama wa ayyakuna nakiratan nahwu ma ahadun afdala minal mukhlisi fi amalihi. Isimnya ma itu bisa berupa isim ma'rifat sebagaimana contoh-contoh terdahulu, ya. Tadi contoh-contohnya bisa kalian lihat. Untuk isimnya ma itu isim ma'rifat, ada ana kan isim domir itu ma'rifat, ya. Kemudian di sini ada Muhammad itu ya isim ma'rifat, ya, tapi di situ tadi amalnya batal, ya. Tapi bisa juga isimnya ma itu berupa isim nakirah. Di sini contohnya adalah redaksi ma'ahadun afdola minal mukhlisi fi amanihi. Kalau diartikan tidak ada seorang pun yang lebih utama dalam beramal dibandingkan orang yang ikhlas. Jadi di sini yang menjadi isimnya ma adalah ahadun, yang mana ahadun itu adalah isim nakirah, gitu. Sedangkan khobarnya ma di sini adalah afdola, gitu. Di situ tidak ditanwin, ya, karena afdola adalah isim tafdil, dan isim tafdil itu termasuk salah satu isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Selanjutnya, nah ini yang panjang ini. Wa id kanat ma la ta'malu fi mujabin wa la ta'malu illa fi manfiyin wajaba raf'u ma ba'da bal walakin fi nahwi qaulika ma sa'idun kasulan bal mujtahidun wa ma khalilun musafiran walakin muqimun ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu huwa ay bal huwa mujtahidun walakin huwa muqimun. Nah, ketika ma itu tidak beramal pada kalam mujab dan ma itu tidak beramal kecuali pada kalam manfi, maka merafakkan lafadz yang terletak setelah bal dan lakin itu hukumnya wajib. Tapi di sini itu lakin, tapi yang menjadi contoh itu walakin. Lakin atau walakin? Di sini contohnya itu walakin. Ya udahlah. Jadi merafakkan lafadz yang terletak setelah bal dan walakin itu hukumnya wajib. Pada contoh ucapanmu ma sa'idun kasulan bal mujtahidun. Contoh pertama artinya adalah Sa'id itu bukanlah orang yang pemalas, akan tetapi dia adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, itu contoh yang pertama, di mana di sini lafadz mujtahidun kan terletak setelah bal, dan mujtahidun di sini dibaca rafa. Tanda rafanya menggunakan dhammah sebab mujtahidun adalah isim mufrad. Kemudian untuk contoh yang kedua, wa ma khalilun musafiron walakin muqimun. Artinya, Khalil bukanlah orang yang melakukan perjalanan, akan tetapi dia adalah orang yang bertempat tinggal. Di sini lafadz muqim itu terletak setelah lafadz walakin, dan muqimun itu dibaca rafa. Tanda rafanya menggunakan dhammah, gitu.
Yang mana di sini posisinya lafadz yang terletak setelah bal dan walakin itu adalah khobarnya mubtada, yang mana mubtadanya itu dibuang, ya, takdirannya adalah huwa. Jadi takdirannya adalah aiban huwa mujtahidun. Akan tetapi dianya ini kembali ke Said, ya. Akan tetapi dia adalah orang yang bersungguh-sungguh, walakin huwa muqimun. Akan tetapi dia yang ini kembalinya ke Khalil, ya. Akan tetapi dia adalah orang yang bertempat tinggal atau orang yang mukim, yang menetap. Wa takunu bal walakin harfai ibtida'in la atifataini id law atafata laqtada an ta'mala ma fi ma ba'da bal walakin wa huwa ghairu manfiyin bal huwa musbatun li'annahuma taqtadiyani al-ijaba ba'dan nafyi. Untuk bal dan lakin, keduanya merupakan dua kalimat huruf ibtida, bukan huruf ataf. Dikarenakan jikalau bal dan lakin itu menjadi huruf ataf, maka pengamalan ma pada lafadz yang terletak setelah bal dan lakin itu akan menjadi tercounter. Nah, tercounternya amalnya ma untuk lafadz yang terletak setelah bal dan lakin ini itu bukanlah kalam manfi, akan tetapi dia adalah kalam musbat. Gitu. Dikarenakan sesungguhnya bal dan lakin itu keduanya mengonter kemujaban setelah nafi. Mengonter kemujaban. Kalian paham enggak? Dia itu mengonter mujabnya suatu kalam, ya, setelah nafi, gitu. Fa idza kana al-atifu ghairu muqtadin lil ijabi kal wawi wa nahwiha jaza nasbu ma ba'dahu bil atfi al khabari wa huwa al ajwadu nahwu ma sa'idun kasulan wala muhmilan. Nah, kemudian jikalau huruf ataf yang digunakan itu bukanlah huruf ataf yang bisa mengonter untuk kalam mujab, contohnya seperti wawu dan sejenisnya, maka menasabkan lafadz yang terletak setelah huruf ataf selain bal dan walakin tadi dengan cara ataf kepada khobarnya ma itu hukumnya boleh, dan itu adalah al-ajwad. Maksudnya al-ajwad di sini adalah pendapat yang paling jayyid, yang paling bagus. Contohnya di sini adalah redaksi ma sa'idun kasulan wala muhmilan. Said bukanlah orang yang pemalas, bukan pula orang yang sembrono atau yang ceroboh. Ya, di situ pakai huruf ataf wa, bukan lakin, bukan bal, gitu ya. Jadi untuk lafadz yang terletak setelah huruf ataf wawu ini itu dibaca nasab muhmilan, gitu. Wa jaza raf'uhu ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin nahwu ma sa'idun kasulan wala muhmilun ay wala huwa muhmilun. Untuk contoh yang sama itu juga boleh lafadz yang terletak setelah huruf ataf selain bal dan lakin tadi itu dihukumi rafa, yang mana posisinya itu adalah sebagai khobarnya mubtada, tapi mubtadanya itu dibuang. Jadi di sini contohnya itu berubah menjadi ma sa'idun kasulan wala muhmilun, bukan wala muhmilan, ya, tapi wala muhmilun. Artinya juga sama, Said bukanlah orang yang pemalas, bukan pula orang yang ceroboh, gitu. Dan di sini takdirannya wala muhmilun adalah ai wala huwa muhmilun, dan Said bukanlah orang yang ceroboh, gitu. Wa hakada asya'nu fi laisa fayajibu raf'u ma ba'da bal walakin fi nahwi laisa khalidun syairon bal katibun. Seperti inilah kondisinya laisa. Maka merafakkan lafadz yang terletak setelah bal dan lakin itu hukumnya wajib. Pada contoh laisa khalidun syairon bal katibun. Ya, jadi lafadz yang terletak setelah bal kan katib, dan di sini katib itu dibaca rafa. Untuk artinya, Khalid bukanlah seorang penyair, akan tetapi Khalid adalah seorang penulis. Wa yajuzu an-nasbu wa raf'u ba'dal wawi wa nahwiha mislu laisa Khalidun syairan wala katiban au wala katibun. Nah, kemudian untuk lafadz yang terletak setelah huruf ataf selain bal dan lakin itu boleh dihukumi nasab dan rafa. Contohnya di sini adalah redaksi laisa Khalidun syairan wala katiban. Khalid bukanlah seorang penyair, bukan pula seorang penulis. Nah,
Itu contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, yang wala katibanya diganti menjadi wala katibun. Berarti laisa Khalidun syairon wala katibun. Artinya juga sama. Khalid bukanlah seorang penyair, bukan pula seorang penulis. Wan nasbu aula. Akan tetapi yang di i'rabi nasab itu lebih utama karena lebih pas saja seperti itu. Wa'lam anna ma hadihi la ta'malu amala laisa illa fi lughati ahli al-hijazi alladhina ja'a al-Qur'anu al-karimu bi lughatihim wa bi lughati ahli tihamata wa najdin wa lidzalika tusamma ma an-nafiyatu al-hijaziyata. Ketahuilah sesungguhnya ma yang ini itu tidak bisa beramal seperti amalnya Laisa kecuali pada bahasanya penduduk Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Yang mana penduduk Hijaz ini itu Al-Quran itu datang dengan bahasa mereka gitu. Serta dengan bahasanya penduduk Tihamah dan penduduk Najd. Jadi ma itu bisa punya amal seperti Laisa pada bahasanya penduduk Hijaz, penduduk Tihamah dan penduduk Najd gitu. Oleh karena itu ma nafi ini bisa juga disebut sebagai ma hijaziyah, ma-nya penduduk Hijaz gitu. Wahiyya nafiyatun muhmilatun fi lughati tamimin ala kulli halin fama ba'daha mubtada'un wa khobarun. Akan tetapi ma ini itu disebut sebagai ma nafi saja, tidak ma yang punya amal tarfa'u isma wa tansibul khobar. Di sini bahasanya itu ma nafi yang muhmilah. Muhmilah itu artinya kan sembrono atau ceroboh, yaitu pada bahasanya Tamim, bahasa penduduk Tamim dalam setiap kondisi ya. Nah, kemudian untuk lafadz yang terletak setelah ma tadi menurut bahasa Bani Tamim itu disebut mubtada dan khobar, tidak disebut isimnya ma, tidak disebut khobarnya ma. Seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.